Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 282 tidak bersalah. Sial, bagaimana situasinya? Kelompok orang yang datang bersama Zhou Yi terkejut. Bagaimana bisa sutradara terkenal seperti itu berlutut dan menangis seperti anak kecil? Chen Tiantian juga tercengang saat melihat adegan ini. Apakah Direktur Zhou tiba-tiba menjadi gila? Kenapa dia berlutut mencari musuhnya? Lin Yu juga terkejut. Ada apa dengan sutradara? Apakah dia bertindak di tempat? Tuan He, Anda tidak mengenali saya lagi. Zhou Yi bertanya pada Lin Yu sambil menangis. Maaf, aku benar-benar tidak mengenalmu. Melihat dia menangis sangat sedih, Lin Yu sangat malu untuk mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, tetapi dia tidak bisa berbohong, dia benar-benar belum pernah melihat sutradara besar ini sebelumnya. Aku Zhou Yi, Tuan He, tanpamu, tidak akan ada hari ini. Air mata di mata Zhou Yi mengalir deras seperti jedi, dan dia sangat bersemangat. Aku tahu kamu adalah Zhou Yi. Lin Yu tersenyum tak berdaya, tapi dia benar-benar tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya dia mendengar nama Zhou Yi. Dia sedikit kewalahan oleh tangisan Zhou Yi, dan merasa bahwa dia adalah seorang bajingan. Ketika orang-orang menangis begitu gembira, dia bahkan tidak memiliki kesan apapun terhadap mereka. Dia harus jongkok dan menepuk punggung Zhou Yi, dan menghibur, saudaraku, jangan menangis dulu, beritahu aku kapan dan di mana kita bertemu, mungkin aku akan ingat. Humor Lin Yu sangat bagus. Zhou Yi mengangguk dengan penuh semangat, menenangkan diri, berdiri dan berkata, Tuan He, apakah Anda ingat saat Rongqin Meiyan merekam iklan? Saat itu musim dingin. Para selebriti memainkan nama-nama besar. Itu kamu. Ketika dia mengatakan ini, Lin Yu tiba-tiba teringat bahwa perasaannya adalah sutradara Zhou yang membantu mereka Rongqin Meiyan dalam iklan hari itu. Pada saat itu, dia mengembalikan kartu namanya, tetapi kemudian dia tidak tahu kemana perginya, dan dia melupakannya. Kamu ingat aku, sayangku. Melihat Lin Yu mengingat dirinya sendiri, air mata Zhou Yi keluar lagi, dan dia menarik lengan Lin Yu dan terus berlutut. Jangan, kamu bangun dulu, bangun dulu. Lin Yu buru-buru menariknya, melihat sekeliling, dan tersenyum, tidak, aku ingat kamu tidak terlalu gemuk pada saat itu, dan kamu masih memiliki janggut. Zhou Yi ini telah banyak berubah. Tidak heran dia tidak menyadarinya. Hei, bukankah karena hidup ini nyaman? Aku akan diberkati, Zhou Yi menggaruk kepalanya sedikit karena malu. Setelah menjadi terkenal, perlahan dia belajar menikmatinya. Dalam beberapa bulan, dia menjadi gemuk. Beberapa jeans. Oke, sutradara Zhou, aku jadi sutradara besar begitu cepat, sungguh luar biasa. Lin Yu sedikit emosional. Awalnya, Zhou Yi adalah sutradara muda yang membuat iklan. Saat melihat bintang besar, dia harus mengangguk dan membungkukkan pinggangnya. Dalam waktu setahun, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi. Kebajikan, bagaimana aku bisa tanpamu? Zhou Yi berkata dengan tergesa-gesa, awalnya, terima kasih telah mengenalkanku pada Yang Chenming, Tuan Yang. Dia meminta seseorang untuk memberiku kesempatan untuk membuat film, dan aku telah mencapai apa yang sekarang ini. Tidak mudah. Ketika dia membicarakannya, dia ingin menangis lagi, mungkin bagi orang luar dia agak munafik, tetapi seberapa dalam air di lingkaran hiburan, hanya mereka yang benar-benar mencampurnya, jenis keputusasaan yang tidak pernah keluar, hampir bisa menghancurkan kemauan orang kapan saja. Rao adalah sutradara yang sangat cakap seperti dia, dan dia hanya secara mekanis mengulangi pekerjaan syuting iklan hari demi hari, bahkan dia pernah mengira dia akan seperti ini dalam hidupnya. Baru setelah saya bertemu Lin Yu secara tidak sengaja dan Lin Yu membantunya memperkenalkan Yang Chenming,
dia mendapatkan kesempatan yang sulit didapat ini dan akhirnya melonjak. Baginya, Lin Yu tidak berbeda dengan kelahiran kembali. Dapat dikatakan bahwa semua ini diberikan oleh Lin Yu hari ini, jadi dia sangat bersemangat ketika melihat Lin Yu sehingga emosinya sedikit di luar kendali. Oke, saudaraku, karena ini campur aduk, tolong bekerja keras. Lin Yu tersenyum. Tidak mudah bagi Zhou Yich untuk mengingat dirinya dengan cara ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang masih bisa bersyukur. Ngomong-ngomong, Tuan He, wanita jalang ini telah menyinggung perasaanmu, kan? Tiba-tiba, Zhou Yich teringat sesuatu, dan berbalik dan menatap Chen Tiantian dengan galak. Chen Tiantian sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya dan sedikit kewalahan karena ketakutan. Sebelum Lin Yu bisa menjawab, Zhou Yich bergegas ke Chen Tiantian, menunjukkan mulutnya, membentak, di wajahnya, wajah merah dan bengkak Chen Tiantian segera berubah menjadi hitam dan ungu. Chen Tiantian menerima dua tamparan ini dengan keras, air mata mengalir, tetapi dia menekan mulutnya dengan erat dan tidak berani menangis, tetapi usus penyesalannya berwarna biru. Jika dia tahu bahwa Lin Yu adalah Direktur Zhou dermawan, dia tidak berani mempermalukan Ye Qingmei dengan 10 keberaniannya. Jiarong, lupakan saja. Bagaimanapun, Ye Qingmei adalah seorang wanita, mudah untuk merasa berhati lembut melihat Chen Tiantian dipukuli dengan sangat buruk. Dia tidak tahan, dan dengan erat meraih pakaian Lin Yu. Lin Yu menepuk tangannya dengan lembut, mengisyaratkan dia untuk tidak takut, dan berkata kepada Zhou Yich, Direktur Zhou, lupakan saja. Kamu benar-benar buta, bahkan Tuan He berani menyinggung perasaannya. Zhou Yich menunjuk Chen Tiantian dengan marah dan berkata kepada Lin Yu, kesalahan wanita ini tidak bisa dimaafkan, kamu bisa yakin, saya akan memutuskan kontrak dengannya, dan seluruh industri akan melarangnya, untuk memberi Anda nafas yang tidak menyenangkan ini. Ketika dia berbicara, dia sangat mendominasi, dan ekspresinya bukan lagi kehati-hatian direktur kecil. Sekarang dia punya modal untuk mengatakan ini. Dia mengatakan bahwa pelarangan, banyak perusahaan film dan televisi besar akan memberinya wajah. Direktur Zhou, tidak, Direktur Zhou. Chen Tiantian benar-benar ketakutan ketika mendengar ini. Dia menghabiskan setengah tahun atau bahkan bertahun-tahun kerja keras untuk kesempatan ini. Dia tidak menyangka kalimat sederhana Zhou Yich akan menghapus semua usahanya. Ye Qingmei dengan erat meraih lengan Lin Yu, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tidak mengatakannya. Direktur Zhou, festival antara dia dan aku sudah berakhir. Dia memarahi temanku, dan aku menamparnya. Bahkan adil. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, tentu saja, dia milikmu. Orang-orang, bagaimana Anda menghadapinya adalah kebebasan Anda, tetapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa apapun yang Anda lakukan di masa depan, pikirkan tentang diri Anda sendiri. Saya harap Anda dapat memenuhi niat awal Anda. Lin Yu berkata kepadanya, lalu tidak berbicara lagi, berbalik dan memanggil petugas untuk membayar gaun itu. Sejujurnya, dia melihat tatapan arogan Zhou Yich sekarang, dan dia sedikit jijik, tapi Chen Tiantian, wanita ini terlalu penuh kebencian, dia benar-benar tidak ingin menjadi perantara dengannya, jadi dia berhenti berbicara. Zhou Yich tertegun saat mendengar kata-kata Lin Yu. Dia sangat terharu dan bergegas dan berkata, Enggong, ini nomor teleponku yang sekarang, tolong simpan. Lin Yu tidak menolak, tetapi mengambil alih, saya punya waktu untuk makan bersama. Oke, mohon pelan-pelan. Zhou Yich membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yu. Lin Yu berjalan keluar untuk waktu yang lama, dia masih berdiri diam, dan kemudian bergumam, niat semula layak untuk hidup sesuai dengan hati asli Anda. Tampilan dia sombong kepada Chen Tiantian sekarang berbeda dari orang yang dia benci sebelumnya. Dia berbalik dan menatap Chen Tiantian dengan dingin, dan berkata, katakan padamu, kali ini aku akan memaafkanmu,
tetapi jika kamu berani mendominasi denganku di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Aku tidak berani, sama sekali tidak. Chen Tiantian adalah amnesti dan terus berterima kasih kepada Zhou Yij. Jangan berterima kasih padaku, terima kasih Tuan He. Zhou Yij menjentikkan lengan bajunya dan pergi dengan cepat. Kakak senior, mengapa kamu menatapku sepanjang waktu? Setelah keluar dari mal, Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Ye Qingmei menatapnya, sedikit bingung. Bukan apa-apa, hanya terasa seperti kamu tidak dapat diprediksi. Ye Qing berkedip dan tersenyum. Apa katamu? Lin Yu tersenyum. Bukan apa-apa. Ye Qingmei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan mengangkat tas tangan di tangannya. Terima kasih, Bos He, karena telah memberiku hadiah. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering, melihat Li Qianying menelepon. Dia tahu bahwa kakaknya harus pergi ke dokter, jadi dia segera mengangkatnya. Hei, Tuan He, hari ini hujan. Klinik Anda seharusnya tidak sibuk. Bisakah Anda datang dan membantu saudara saya melihat penyakitnya? Li Qianying di telepon berkata dengan sangat empati. Tentu saja, Anda dapat mengirimkan saya alamatnya. Lin Yu setuju, tetapi mereka menghabiskan 1 miliar, bahkan jika tidak ada waktu untuk berlalu. Aku akan mengirim seseorang ke rumah sakit untuk menjemputmu sebentar lagi, kata Li Qianying. Bagus. Lin Yu juga tidak menolak. Setelah menutup telepon, Li Qianying duduk di sofa dan melihat keluar jendela dengan bingung, dan Lin Yu berdiri di atas panggung dengan penuh semangat pada malam pertemuan pertukaran, dan dia tidak bisa menahan senyum. Tuan He ini tampaknya memiliki kekuatan magis dalam dirinya, jadi dia sangat tertarik padanya, dan sangat terpesona padanya. Gadis, siapa yang kamu rindukan? Pada saat ini, kepala keluarga Li, ayahnya Li Zhenbei tiba-tiba berjalan dan berteriak dengan santai. Aku ingin merawat adikku. Wajah Li Qianying memerah, dan dia bangkit dan berlari keluar. Aku akan menjemput dokter. Setelah Lin Yu dan Ye Qingmei kembali ke rumah sakit, Li Qianying baru saja tiba. Tuan Ho. Dia baru saja selesai berteriak dengan penuh semangat, dan melihat Ye Qingmei tiba-tiba mandek di belakang tubuhnya, jejak kehilangan melintas di wajahnya. Dia memandang Ye Qingmei, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, apakah ini pacarmu? Benar-benar cantik. Dia adalah temanku. Lin Yu tersenyum dan buru-buru menjelaskan, istri saya bekerja di rumah sakit. Hati Li Qianying bergetar ketika dia mendengar ini, dan perasaan putus asa melonjak di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu akan menikah. Tapi kemudian dia lega, bagaimana jika dia tidak menikah? Bagaimanapun, saya telah kehilangan hidup saya, dan kapan saya bisa hidup masih belum diketahui. Apa gunanya begitu banyak harapan? Tuan Ho, haruskah kita pergi? Li Qianying berkata sambil tersenyum. Tunggu sebentar. Lin Yu bergegas masuk ke rumah dan mengambil kotak obatnya. Selain mengambil beberapa bahan obat yang mungkin bisa digunakan, dia juga mengambil beberapa taisui milik Li Zhensheng, lalu pergi ke rumah mereka bersama Li Qianying. Saat mengobrol dengan Li Qianying di jalan, Lin Yu mengetahui bahwa Li Qianjue adalah kakaknya sendiri dan ayahnya hanya memiliki 2 orang anak, sedangkan Li Qianhao adalah anak dari keluarga pamannya. Rumah Li Qianying adalah villa keluarga tunggal bergaya halaman, meliputi area yang luas, dan dekorasinya semua bergaya Cina, ada paviliun dan bebatuan di halaman, yang cukup antik. Nona, tunggu, jangan masuk, nyonya belum pergi. Pada saat ini, seseorang yang tampak seperti pengasuh bergegas keluar dan menghentikan Li Qianying dan Lin Yu. Hah? Belum pergi? Li Qianying bertanya agak bingung. Ya, kenapa kamu tidak pergi ke ruang kerja master dulu? Oke, pada saat itu ibuku pergi, kamu ingat untuk memanggil kami. Li Qianying menasihati, dan kemudian memanggil Lin Yu dari samping. Nona Li, mengapa kami harus takut pada ibumu ketika kami merawat adikmu?
Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat bingung. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.